Datuk Lampayan. Abu Hurairah boleh Datuk Lampayan. Itu saya sama. Kita mudah dapat berkatnya dengan membaca manaqib ini, insyaallah membaca dan mendengarkan bisa dapat rahmat Allah. Kita kampung kita ini mudah jadi rahmat Allah Subhanahu. Insyaallah membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min tirari ibadi min syayab wilayah. Wa khassasahu bihamdi asrari wa jadwi minhu bila bin inayah. Wa ashkaru anna man alaina mani bima'ad bihi anbiya wa awliya wa asrar bilabbaniyah. Allahana bimatabiman sunnatihi bahiyya saniyah. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul mawahwa bizari abi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi binisari wa ba'du. Kemudian dari itu maka berkatalah Syekh Siddiq Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Bakarim Az-Zaman Bakarim Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah Bapa berrahmat atas orang yang membacanya dan atas orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat yang mudah mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar aulia Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah puasanya, tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu ialah riwayat yang tersebut itu, maka bukalah hatiku mengerjakan ya seperti yang demikian itu. Ada sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku impunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Zaman ahli tariqat, ahli hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Masjid Rasul. Ini manaqib ini kita mengambil 3 macam aja kesimpulannya. Pertama, jidin beribadah, ajar kalau orang suluk itu mujahadah, kayak presiden beribadah mujahadah. Yang kedua, wasiat jidin, yang ketiga karamat jidin. Itu aja 3 macam aja yang kita simpulkan. Kayak presiden mujahadah beribadat itu jadi dapat hasil. Lalu keramat itu menandakan bujur ibadat. Amun kada bujur, kada mau bakar amat, mana bakar mie aja. Jadi orang bakar itu tanda bujur ibadat. Jadi dihatikan ibadat sini kayak apa, jadi kita menurut artinya supaya kawan. Dan Siddiq ini hampir nama ulah mengarang manaqib ini Syekh Siddiq di Madinah. Khalifah Syekh Zaman Khalifah. Dia Khalifah itu ganti daripada kalau di Indonesia Khalifah Zaman Adi 4. Di Madinah itu Siddiq tadi. Kalau di Indonesia ada 4. Pertama Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, Khalifah Rasulullah. Yang kedua Syekh Abdul Samad Palembang, yang mengarang Hidayatus Salikin, Syarus Salikin, itu Syekh Samad Palembang. Yang ketiga Syekh
Abdullah Bugis Minantu dan Kalampayan Bakubur di Matapura itu ada di Tungkarang. Yang keempat Syekh Abdurrahman masih di Jakarta, itu Khalifah Syekh Zaman. Kita Indonesia ini 4, di Matapura 2, di Palembang 1, di Jakarta 1. Banyaknya di kita ini Syekh Zaman Khalifah. Sidin ini ahli syariat dan ahli syariat, tarikat dan hakikat. Ahlinya bukan kata ahlinya bujur. Syarikat itu paham di rukun fikih, ahli rukun sembahyang apa semua ahli. Ilmu zahir, ilmu syariat ahli. Kemudian kalau syariat di tarikat itu mengamalkan itu. Jadi sidin alim ilmu ibadat digawi pulang. Ahli apa? Tarikat, ahli tarikat. Yang ketiga, yang keempat itu sidin ini hakikat. Hakikat itu waktu mengawi ibadat, pandanglah inayah Allah atau rahmat Allah atau kurnia Allah. Jangan parasa kita begawi, supaya timbul itu ikhlas. Itu jadi ahli syariat dari tarikat apa syariat, tarikat, hakikat ini ahlinya itu. Nah, dan adalah tabiat adalah ini kasih sayang dia kepada orang yang terlalu ayami sayang. Tapi kalau catatan arwah gurune, sayang itu bi'i anak watasaduq alaih, sayang penuntut ilmu. Aku sayang tapi ada buktinya, menolong anak ya, nanti menolong jangan terima atas sekolahan pesantren. Sayang jangan ya kan menggaji gurunya atau mengelola sekolahannya, tapi membunyi sayang malas tapi kada membantu, kada diasih. Jadi awan bersedekah, awan orang berilmu saja sifat sidin. Jadi kita itulah mujahadah sidin satu sudah. Dan kepada orang alim sayang sidin, dan kepada orang-orang soleh, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang daerah kepada kubur Rasulullah SAW. Ada orang yang alim dan orang-orang soleh. Mujahadah anunya ini berkhidmat itu jika menolongi, tujuh menolongi orang, berkhidmat dari segala orang yang alim dan khawas. Itu tabiat sidin. Tahu kita sudah. Dan adalah tabiat radhiyal ini ketika masa kecil hingga masa had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Orang aku terdapat awan samad. Aku ini lahir di Riau. Abahku ini kebalayar ke sana orang Matapura. Jadi lahir di Riau, Jambilahan. Jadi seprovinsian samad ceramah. Jadi masih di kamar berduaan apa ikamnya anum. Apa jadi bina anunya berpengaruh, dibawa di masyarakat luar biasa. Aku jadinya kada bisa kasih sayang banyak umat. Abahnya mati lagi halus umat. Jadi penting ilmu bapak menanak beberkat ilmu. Yang ada anak patuhanku alim pula jadi kepala sekolah, tapi angkawi kuitan mengatur harta kuitan nang ading sakit hati itu masuk pusaka. Maka ilmu jadi ini adbanan umat sama apa aja umat kada bisa menyangka itu kesesamaan kayak itu juga sama hormat. Di hadis ada hadis, dan kita jangan durhaka orang tua. Udah jangan durhaka. Ya Nabi kalau salah satu haramallahu ta'ala alaihim al-jannata. Pertama mudminul khamar,
kedua aqilul ladai, yang ketiga ad-dayyus dari alladhi yukirru habasa bi ahlihi. Hadis Nabi, ujar Nabi, 3 golongan yang haram masuk surga. Haram masuk surga. Pertama, menginum obat kada bertobat sampai ke mati. Amarti ya obat. Nah ini, mudah-mudahan kita terpelihara cucu ini, dijaga sampai ke mati. Haram surga, menuju guru Tuhan, guru sama. Jakanya masuk neraka sih deh, tak anu sedikit. Ini haram surga. Kan masuk surga neraka, sebenarnya bisa aja Allah. Jak hadis dong masuk neraka, tak anu sedikit. Ada haram surga. Ini wadah 2 aja di surga neraka. Jadi sini roh-roh tuh ini hati-hati hadisnya. Yang kedua akil walidain, durhaka 2 ibu bapak. Yang kada bertobat, durhaka itu bukan menampar aja, menyakiti hati durhaka. Nah, itu mah kita hati-hati benar. Hadis Nabi mengadakan haram surga. Jakanya jijak Allah tuan guru, jakanya masuk neraka aja sini, tak sedikit. Kan masuk neraka sepandang. Ada ini haram surga. Berarti salawatan di neraka. Yang kedayus alladhi yukirru bi ahlihi al-habas. Nang ma'adu anak berpacaran. Ya takkan ini aja suka. Tak kasih belaki je. Itu dayus itu alladhi yukirru bi ahli al-habas. Habas itu berpacaran, zina. Mudah-mudahan kita terpelihara nanti macamnya. Bakti 2 ibu bapak. Lagi pula dia mahakan musahadal wujud dan muraqabah. Musahadal wujud melihat ada dan muraqabah. Ini orang menghendak mujahadah, artinya membersihkan hati. Hati itu mesti diamalkan. Pertama muraqabah, kedua musyahadah. Itu tertinggi. Muraqabah itu asal dilihat Allah. Apa aja ada lihat Tuhan bersama. Itu muraqabah. Jadi kadang jadi dilatih kalau orang hendak belajar untuk membersihkan hati atau jarang suluk, mesti pemulaan tuan gurunya memberi ini. Asal dilihat Tuhan aja muraqabah. Itu mereka kalau musyahadah melihat Tuhan, menyaksikan apa aja ada. Musyahadah wujud itu apa aja ada melihat. Tarik melihat Tuhan, ingatan Tuhan maksudnya. Tapi pemulaan dahulu mesti rasa diintai Tuhan. Karena jadi karena lalu itu ada dahulu orang mengaji tuan guru Tuhan. Kayak guru ya sembahyang nih banyak ada ingat kayak apa ilmunya iya nung kita kaji di sini, nung kita kajinya semalaman orang berjaga semalaman. Ngarannya Syekh Murabbi. Wah ini kada ada lagi Syekh Murabbi di Matapura. Sebulan seminggu sekali datang depan amalan batin. Itu Syekh Murabbi. Dahulu masyarakat ada 4 di Matapura 2. Guru kumpul awan mari nasi ini. Nang tua atau pemalam sampai subuh. Pendiri Imam Arifat. Dari dua. Ada di Jawa berdua. Nah, itu guru Semenjali, guru Bangil Madakan. Pertama, Kiai Hamid Pasuruan. Kedua, guru Bangil. Itu malah mendidik Syekh Murabbi ngarannya. Syekh Murabbi ngarannya. Itu maka sampai ke Tuhan menbujur memakai. Nah itu muraqabah belajar dulu. Kalau di mungkin ada guru-guru yang bisa. Kan ada kalau di Alfiyah babada pilun fa'ilun. Saya sudah PL hanya fa'il. Itu nahu di Alfiyah. Misalnya kan Zaidun qama ada mau Zaidun jadi fa'il ya tapi nya tadi komanya
itu naho, tapi ilmu marifat gak ada. Pamulaan ulang berjalan menuju ke Tuhan, disuruh si merabinya apa melihat apa aja, pae ingatan pailnya Allah. Itu awal orang berjalan guru marifat. Ya kita melihat apa aja, ingatkan pailnya. Semua dunia pail Allah. Dilatih sebenarnya itu. Di nahu tadi itu karena jisidin arwah kumpul mengajar orang nahu itu yang mengajar ulama sufi. Jadi banyak isyarat makrifat di situ. Di mastur, ditutup supaya orang jangan tahu pada sidin orang sufi dengan ilmu nahu. Ilmu lahir, ya Allah. Nah itu. Jadi kalau di alfiyah itu wa badatilun fa'ilun fa'indahara fahuwa. Ingatakan waktu berjalan itu, ingatakan apa aja yang dilihat, PL perbuatan. Ingatakan fa'ilnya ya Allah, fa'ilnya Allah. Apa aja yang gini, fa'ilnya Allah. Itu dilatih. Fa'indahara fahuwa. Ilmunya tadi, amun langsung melihat apa aja, ingat Tuhan, ya sudah usul kepada Tuhan. Ada yang munaho, amunnya kama Zaidun ya jadi fa'il. Kalau bisa dicari fa'il lagi, tapi kalau Zaidun koma mesti ada huwa di dalam koma, itu ilmu nahu. Sebagian mentawala agama tahunya tuh. Nah, jadi sih zaman ini sudah lagi halus, sudah meraqabah al-musyahadah sini dapat. Jadi itu mujahadah sini dan sidin melawani dan ibadat hingga beribadat benar sehingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsu. Nang ibadat nang adat nang ada ditinggalkan sidin ini beribadat itu melawani nafsu hingga daripada yang halal sekalipun. Ini orang masih ini ada zuhud tuh orang zuhud. Nah, ini zuhud zaid. Zuhud ada tingkatan. Zuhud itu kalau awam meninggalkan yang haram. Jadi masih kena haram keadaan zuhud, maka sifat itu wajib. Zuhud orang awam meninggalkan yang haram. Tapi kalau zuhud orang khas, tentu sudah wajib. Nah, khas itu nang halal didikiti. Nang halal sudah pada anu. Meninggalkan fadal alabihan nang halal. Itu orang zuhud orang wali. Tapi kalau zuhud orang arif billah meninggalkan nang membimbangkan dari Allah. Nang tetap bimbang dari kada di mana. Itu orang arifillah apa aja. Jadi kada kawa ada orang wali sugih tapi sidin kebimbangkan hati sidin kada melupakan Tuhan kada kau dituruti. Ini kalau zuhud orang arifillah meninggalkan yang membimbangkan dari Tuhan. Belajar kita sedikit aja jangankan waktu sembahyang itu sudah kada ingatan Tuhan, bimbangan itu. Jadi orang adalah sugih wali, kita jangan benar mengiktirat. Sebab ini yang ditinggal yang membimbangkan orang kada bisa lupakan Tuhan. Aku dinasihati oleh guru Tuhan, guru semen. Asal-asal ikanlah jangan menuruti semuaan gawi anang tuh ya guru sekumpul anak-anakan sidin. Jadi jangan semuaan kamu turuti gawinya kalau ada makam ikan di sini. Misalnya sidin turun inya kabanyo menyala membawa karung, lalu ikan pada juga turun membawa karung, dihinya isinya uyah, dihikam isinya kapas. Sasar bebarat adanya sasar beringan. Nah, siapa orang kada melupakan Tuhan. Gambar ambinya ini cuma Masya Allah. Bininya datang ada bergambar, coba malam siang kayak apa jago ini bergambar. Aku ini kada makam gambar, tapi bininya datang bergambar.
Makan bini pulang dihalat, aku jangan bertata aku ini kalau ada menimburo kayaknya. Ngali sudah membuang itu. Aku kada bisa membawa guru bergambar. Ini gambar tuh sidin aja membawa. Ini paling datang bergambar. Apa? Bergambar. Jadi jangan menurut gawe orang ada di kitab hikam lah. Az-zuhadu idza mudiru inqabadu bisuhudihim asana minal khalqi. Al-arifuna idza mudu imbasatu bisuhudihim asana min malikul haqqi. Orang zuhud itu apa dipuji takutan karena pandangannya memuji makhluk. Tapi kalau arif bilang arifu idamudihu imbasatu, orang arif bilang gembira, pandangannya memuji Allah. Balain. Jadi kita nak menuruti dipuji aku gembira aja. Pandang pak itu ulah-ulah aja, orang kepang rasa. Jadi kadang kau disamakan. Ada dahulu orang guru pembacaan, guru taksiga. Sini berdiri di hadapannya, bisa bertinju, mendapat bertinju tuh. Lalu ada orang kopiah hiram di Gang Mahabbah, kan ke Mahabbah tuh orang ada situ kan, Mahabbah kan gantapip, tambahkan kau sembayangan dari situ. Itu lagi lagi bebas aja begitu tadi. Menhadap guru berdiri, mama akan bertinju. Anakku di situ, anak penuhannya itu di situ jauh aja. Tiga abah itu kan jauh lah, di luar pada langgar. Tuan guru jangan melihat bertinju jual aja. Bulik. Pada mau mendengar lagi kurang itu, aku madahkan bulik bahagia, basuh badirna. Kurang misalkan lain pandangan orang arifillah tadi. Nah itu, jadi kau pada kawan dia disamakan kita. Ini banyak nuruti rumah harat, 4 rumah konol mula. Sini lain. Ada dia ada itu. Jadi itu anunya. Nah, itulah best. Apabila apa seperti apa nih? Dan ketika hendak tidur, apa ini? Bantal. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Bantal, kita kata bantal. Ini bantal sebab kadang kau terbangun asik kena gupik itu. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun dari tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjemaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh. Artinya ratib subuh itu ya bacaan hingga terbit matahari. Dari mana segala ratib hari manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq dan 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang subuh, sembahyang sunat duha sebanyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Mulai jam 3 bangun sampai subuh sembahyang berjemaah, bawirid sampai timbul matahari, sampai tengah jam 9, seperempat hari jam 9. Adalah sini yang sampai ke itu mulai jam 3 jam 2. Aku kada pernah lagi 2 derajat. Ada pernah lagi jam 2 sampai jam 4 duduk aja bawirid isyraq, badai sembahyang isyraq, kawan sembahyang duha. Nah ini mujahadah sidin seseman itu. Jadi coba sidin mujahadahnya sampai seperempat hari, sampai hari jam 9. Saya sama itu. Hanya ada di hadis. Ada orang sugih bilang ke rumah. Kepala dokter di Semarang ada ke rumah.
Ada hadis juga. Yusyarun nasu fi sar'il wahidin. Kaina di padang mahsyar dikumpulkan pada tempat yang satu. Payunadi munadi bijarayu. Hadis Rasulullah. Payunamundin. Aina alladhi kanat tatajaba junubu anil madaji. Fayakumuna wahum qalil. Fayadkhuluna bi jannah bi ghairi hisabin. Karena di padang mahsyar kita ini dikumpul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Al-Zaman dikumpul. Adam bertiap malaikat, ayunadi munadin bertiap seorang malaikat. Aina alladzi kana tatajabu junubuhum. Mana orang yang ranggang beiganya dari tempat tidur, bertahajud seperti zaman ini. Mana ya malaikat? Ayakumuna wahum qalil. Berdiri ada banyak orangnya. Jangan tengah malam, subuh aja kesiangan. Sedikit. Fayadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Masuk surga kada berhisab. Jadi mun kada berhisab, ada orang sugih tadi. Nak berhisab ikan banyak dana bisi. Macam-macam. Apa ini? Pom minyak, tanah 15 hektar, syarat 500 hektar. Baru tanah kebanyakan curahnya bisi macam-macam. Mun kada berhisab tengah malam bangun. Hadis Rasulullah. Fayadkhulu jannah bi ghairi hisab. Kada berhisab. Itu zaman din bangun tengah malam sampai isya. Coba jauh banget kalau tengah kita. Ini subuh aja kesiangan. Ya Pak. Itu membisi harta jangan tidak. Tengah malam tuh berdua rakaat barang. Burik asal kaina. Aina alladzi kana tatajabun anil mati. Jar malaikat mana orang nang ranggang iganya di tempat tidur. Payakumuna wa hum qalil. Nang berdiri sedikit aja. Berarti banyak uring juga orangnya malam. Payadkhulul jannah bi ghairi hisab. Nah, hadis Rasulullah, sahih hadisnya. Maka saya samain bangun. Wirid pulang. Kita makai ada bedanya tuh. Coba cocok aja Nala. Nah, aku di Indonesia ke arah guru 71 ada bisa aja kada hadir pada sini tuh sampai sini dosen teman itu. Mandi 40 tahun hanya meninggal. Bah Mister Garing cuci darah ya besigar 4 tahun cuci darah. Jadi di sini 2 kali seminggu. Di sini kada ada lagi kamu mencuci orang dibawa ke Singapura di sini pakai infus. Aku di kepala. Ini ke sini 4 tahun. Ujar siden nasihat siden. Penting barang. Yang pertama ingatakan nikmat Tuhan aja sini jangan akan bala. Karena ikan makan bala-bala atau musibah-musibah diingatakan carikan Tuhan. Nikmat Tuhan. Nah, kau bapak bandir, kau melihat, kau bergerak itu nikmat Tuhan. Kalau kita ada, kita ada nikmat Tuhan. Ingatakan nikmat Tuhan di sini. Yang kedua tadi banyak bang lawas ini bermalaman 4 macam nih. Tapi kan ini menampak malam kita baca anunya sampai subuh ya kan. Ada kabur kamu. Jadi yang kedua kalau dunia memandang ke bawah, kita jangan memandang ke atas. Yang ke bawah artinya Nabi pusat pada seorang. Jangan memandang ke atas kamu jadi karena mau pikiran musik pusang. Jadi bingungan musang ini. Jadi kalau dunia memandang ke bawah. Nah, yang ketiga kalau akhir memandang ke atas. Memandang ke atas ini sesama. Yang kita ada, ya kita jadi sedikit ibadat. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i aku udah baca kitab Imam Syafi'i bulan puasa 60 khatam Quran. Sahatam siang, sahatam malam. Aku bulan puasa ini kada sampai 5 hatam.
Coba. Jadi kalau pada akhirat kita memandang ke atas. Jadi kita kada tekebur, mesti kita rasa pendorong untuk kita cangkal ibadah. Ada Imam Abu Hanifah lagi. Abu Hanifah puasa sambayang subuh, wudu isya 40 tahun. Sembayang subuh, wudu isya 40 tahun. Pada batal. Aku seumuran kada bisa lagi wudu isya sembayang subuh, kada bisa. Aku pada aja. Aib kau itu. Kan memadakan supaya kita sadar diri. Wudu isya sembayang subuh 40 tahun, 40 hari, 40 tahun. Saban subuh wudu isya itu di ihya itu ada yang baca. Disuruh diri aku kalau ke akhirat memandang ke atasnya supaya kita pendorong untuk cangkal ibadah. Jangan mandang ke bawah. Aku aja bayang subuh. Nah, ada jam kada ini. Itu pada pintar itu. Bukan bunga kada pintar. Rugi pengoler jadi ibadat. Nah, kalau dunia tadi bang ke bawah. Aku siapa pernah mungkin ada datang bisa ke rumah kona. Adalah ada rumahnya pada kawan masuk motor. Tawinya kayu, lantainya kayu. Ada bisi murid apa berdua tiga murid dan salah murid kok sampai arahnya datang aja nya misi rumah pas macam bus batu bara di apa di Binuang banyak bus bara harap rumah ya Allah macam bus bara lalu aku melihat ke situ sakit hati kok ya Allah murid makanya ada lagi 6 gaji murid di sekumpul pendapat ya kawannya guru ini murid ya ayo kok siapa ngerti aku pada ingat ngarinya cuma rupanya ingatnya cuma ya aja itu di mana di Kalimantan Timur kan pada Kalimantan Timur anu guru bininya 3 nih ya Masya Allah aku jago ikut ketulanan aku sih kau aja jago pisahnya aja bang kata bini 3 rumah 3 bisa ada aku sebuah bini sekong aja dia 3 murid jadi melihat ke situ sakit hati kok bisa memaduakan. Jadi kalau dunia membalang ke bawah disuruh supaya kita jangan itu arah guru manusia itu apa kalau akhirat pandang ke atas memang ke bawah itu amalannya ya sampai ini ya kayak itu aku tuh jadi senang aja sih pandang ke bawah ada kawal aku guru juga zaman aku kada bisa rumah aku ada juga bisa rumah kada haji pulang dan sekarang haji sudah kan syukur adanya amun mandang tadi nang bini 3 rumah ibu sebarang sakit hati. Nah sudah. Dan apabila radhiyallahu itu melihat ya akan orang tuanya memakai pakaian yang tidak indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syarat, dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil sebelum balik juga. Inya itulah hadis Nabi. Ayuhan nasu muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum wa qabla an taghfiru fala yughfar lakum. Anal amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la yadfa'u rizqa wala yaqrubul ajala. Ujar Nabi, hai manusia, suruh ma'ruf dan larang kemungkaran sebelum kamu berdoa, sebelum kamu minta ampun. Jadi di rumah kita lah, kita hendak sembahyang atau berdoa, anak bini-bini sudah balik turun ke kamban, mesti kita adakan dulu jangan. Namun kita kada tagur, kada mau kabul doa. Itu hadis Nabi. Jadi seseman sini mujahadah.
Umat sidin nang kada cocok aku tagur. Apalagi orang berguru ansi murabi bisi kawa mesti dipadahi kawal tu. Kita tak undur. Amun kada mandakan. Itu kalau sama orang berkawa biasanya 10 ikong kawa sama-sama dari mesti karena ada kawan yang kada cocok mesti tagur. Maasi kada perlu, maasi kada mas cuma laksanakan kewajiban. Sepas dosa kita. Minta ampun. Tapi adalah mungkar. Ada sembahyang anak sudah puja, kita harus sembahyang baik. Marok nih, marok. Mun inya masih, alhamdulillah atau garak. Malah inya kada masihnya, alhamdulillah kada masih sudah selesai kewajiban kita. Maka sih sama kalinya ada mungkar, mistaqul sudah. Cuma atau apalagi orang lain. Itu hadis Nabi suruh bahwanya amar ma'ruf kada mengurangi rezeki. Ujar Nabi dan kada menghancurkan umur. Jadi takutan artinya orang sugih patuh dan kita lalu sang salah memakai duit di bank misalnya kita masih dipadahkan. Nah tidak kita kada kawa kada diterima doa dan istighfar kada diterima. Maasi kada dibalas cuma laksanakan kewajiban dulu. Itu hidayah Allah. Kita bertunjuk aja, jangan sarik. Hidayah cuma laksana kewajiban. Nah hidayah harus Allah. Bisa aja kita padahal kada dapat hidayahnya kada menurut, tapi laksana kewajiban itu sesamaan. Dan tugas hidayah. Jadi kita kayak tujuan mesti. Dan adalah sesamaan ini di dalam zikir siang dan malam dan coba uzlah. Artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk keluar dan melazimkan ziarah kubur, yakni tempat kuburan segala isi Rasulullah SAW di Madinah Rasul seperti dan hampir dari masjid pada tiap-tiap hari ziarah berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Presiden ziarah ini karena sunat hukumnya, jadi itu amalan sidin. Nah dan adalah harinya itu pada ketika bidayahnya, yakni permulaan menjalani akan jalan tarikat tadi. Hakikat memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Sayyid perguruan Sidin Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, lalu saya itu saya dipakaikan dengan sesama di waktu khulwatnya, maka pakaikanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Zaman Albani. Cukuplah itu daripadanya dengan baju jubah itu putih sampai waktu Sidin pengarang ini sekarang tuh kan juga ini bang dahulu. Nah sudah itu kemudian ada wasiat dan setengah daripada Tuan Syed wasiat Syekh Zaman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masukkan jumlah martabat fadilatul wali utuh. Tapi diamalkan ya guru. Nah Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad, ya Allah ampuni umat Muhammad, minta ampun ya ampun Muhammad. Kemudian kasihi umat Muhammad, mengasihi aja tapi kadang mengamalkan isinya kadang mau juga. Nah kemudian amastur umat semat tutupi umat Muhammad dan majbur umat Muhammad, jadi amalkan 4 kali termasuk orang yang ya tadi walau kutuk. Nah habis itu wasiat jadi. Dan saya sementara kita adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sebab aku mengakali membaca doa itu tadi pada tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada dimulai dengan diselangi dengan perkataan dunia. Jadi diamalkan sidin itu, tapi aman gawinya. Nah
lagi dari zaman itu adalah radhiyallahu itu lazimkan oleh kamu sembahyang segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Wasiatin sembahyang jangan kada berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikir, wuduan, wa asyian, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubikum. Jadi ingatan Tuhan. Dan nah itu disuruh sembahyang jangan kada berjamaah. Jadi berjamaah itu sekung imam, sekung makmum cukup. Karena ada mazhab nang fardu ain, mazhab Atha, mazhab Az-Auza'i, mazhab Ahmad Ibn Hanbal, fardu ain kada sah nang kada berjamaah. 4 mazhabnya, mazhab Atha, mazhab Auza'i, mazhab Ahmad, mazhab Aushur. Jadi maka sembahyang berjamaah. Jadi kita mengkawa jangan kada berjamaah. Ya, wasiat dan kan mesti dipakai membaca malam gitu. Jadi tadi sudah mujahadah hidin atau berilmu, kemudian wasiat. Sebutin lagi keramat kan. Ini sembahyang berjamaah ala ba'du salafus saleh. Salafus saleh 300 ke bawah, ada 4 ke bawah. Itu ulama salafus saleh. Imam Syafi'i itu. Memang ada 4 mazhab itu. Salafus saleh ajamaah. Nah, in qamat jama'atu nazalallahu ta'ala qalbil imam. Apabila didirikan sembahyang berjamaah, dipandang Tuhan hati imam. Hati imam. In kana bi khairun radhiyallahu anhu wa qabil salatahu wa ghafara lahu. Amun hati imam itu khusyuk bujur, ridha Allah dari mereka, diterima sembahyang mereka dan diampuni. Maka dahulu ditumpul amun guru kalau turun sampai ke tanah langgar tuh. Sebab orang yakin bahwa guru itu kan sembahyang sin khusyuk. Di Pasuruan, si Amit Pasuruan, awal guru bangil, lagi hidup langgar si masjid ini sebelum waktu. Karena tahu wali kan sembahyang sidin, jadi kita diterima juga 4 nang mengalamun 4 juga. Jadi dipandang hati imam. Nah 1, amun sembahyang berjamaah hati imam khusyuk bujur, kita makmum diterima. Nah kemudian, nah wa illam yakun fihi khairun nadara ila qulubil mu'minin. Baik karena fihim man bi qalbi khairun radhiyallahu wa qabila salatahu. Dan jika ada pada hati imam itu ada ingat juga, imamnya kebanyakan jabatan, jadi yayasan inya juga, jadi kepala sekolah inya juga, guru inya juga, jadi pembakal inya juga semua. Banyak pikiran itu untuk mengalamun tuh. Jadi kada ingat imam ini juga, hatipinya juga, jadi sembahyang mengalamun mikir akan gawian. Ada baik imam dade. Kemudian dipandang Tuhan hati makmum nadara ila qulbil makmumin. Dipandang Tuhan hati makmum tiap 40 seiku. Ada tuh. Maka jemaah punya banyak 40 seiku. Ada kisah guru, misalkan aku, Habib duduk di Masjid Ampil. Habib duduk Ampil, melihat orang berjurut jarak Ampil ribuan. Berjurut jarak Ampil di Pasar Raya. Habib duduk. Ada di hadis izin yang guru. Aina wahid min arba'in, bahasa Arab. Di hadis ini kata benda membujur teh mana 1 dari 40 membujur nih jarak apa Ampil kan melalui masjid tuh diambil tuh, datang bujur es, orang bujur es ana wahid min arba'in, jagat belaku bujur es saja. Kada tahu wali kita, padahal Habib dijebur kada pendek di hati aja.
Beliau saja mencium, memagupi mencium orang tuh. Ana wahid min arba'in. Anak satu dari 40 ulun. Jadi ini kita kada tahu. Membambat beli ada wali sini. Bukan wali. Nah, itu. Kada tahu maka dibeli menghina orang. Nah, itu hampir 20 kisah. Jadi 40 ya aku sembahyang tengah malam. Guru berwasiat awan aku Ansarudin 21 dina saya kayaknya tarusakan aja sih dan aku mati atau aku garing kadang-kala itu tengah malam 21 Ramadan 21 kan sembahyang ada sana. Jadi sampai guru garing sampai meninggal sampai ini tetap tengah malam mesti diadakan sekumpul. Aku sembahyang hajatnya, Sarudin sembahyang tasbihnya. Jadi bulan puasa tadi ada boleh peraturan sekumpul mesti berkartu orang sembahyang. Nah, ada sembahyang tarawih jadi di mana-mana ada kan. Dan ini pada ya inilah aku sembahyang tengah malam orangnya 20 aja. Bahkan diterima Tuhan. Aku sudah kada kabul menghadap ke makmum kan masih ada 40 saikung telepon yang di dalam itu supaya tanggal 21 dibuka bebaskan boleh aja 4 aku kada turun sebab aku kada kabul doa dan tengah malam sebab kurangnya dikit pada saat 40 apa pak bukan tengah malam bebas boleh aja mana boleh aja. Nomor 1 banyak 23 betul sampai 7.000 orang sampit ada. Kada ada yang matinya, kada ada yang rabahnya. Itu ada yang matinya, kada ada rabahnya. Ada, tapi ini kita bukit pulang. Ada bebas dia pulang, terserahnya aja sudah itu. Orang jauh Yazidin banyak pahalanya ada guru penerangnya. Orang jauh kuat keyakinannya jadi banyak anunya itu ya, jangan ditangati semestinya. Orang jauh ditangati pahala. Orang jauh tuh banyak anunya. Ada dahulu orang Sumatera, orang Jambi, orang Tembilahan datang hendak mendapat guru lagi sigar lagi rumah di sekeraton lagi halus 10 tahun hendak mendapat guru orang Sumatera ngarannya Muhammad Arsan bisa kebun sedikit aja kebun di Tembilahan itu kebun nyuar memang itu tadi 10 tahun ada dapat duit tulak ke Martapura motor aja 10 hari hanya sampai ke Martapura. Datang ke rumah aku minta bawa kada guru. Aku bawaan guru. Aku kisahkannya ini Muhammad Arsan orangnya sudah 10 tahun lebih hendak mendapat pian. Lihat gambar aja. Jadi yang pada pian ini mendapat guru 10 hari hanya sampai ke sini. Orangnya orang Bakabun aja. Kada jadi pegawai apa kada Bakabun aja. Masya Allah. Jadi itu takajud 10 hari yang sampai orangnya orang susah juga ada pesawat pemetaan Sumatera Bakatu tungkal Jambi Palembang Sumatera Jakarta Semarang Surabaya menyeberang ke Banjar kan 10 hari ujian sini ikam jalan Behiri aku bari ilmu batin amal batin ada aku bari nah ikam 45 tahun boleh aku bari sini ini orang keluar keyakinan aku sendiri. Ini yakin kuat apanya orang jauh kan bungkus sama bapak korban harta awak bolang diberi sigi amalan batin boleh ibarat kan inya berzikir tuh nah gambar guru berzikir 4 suka gambar guru no berzikir 4 kepada aku gambar guru jadi perlu banyak gambar guru tuh inya subuh Jumat jadi imam ada guru ada orangnya jadi imam subuh Jumat
di makmum banyak di belakang. Sujud akhir kada bergerak lagi, batal berataan, kada bisa mengganti imam dari ada mengganti batal berataan dibalik meninggal. Guruku kisahkan asar gule meninggal pian batu antik ampas ini kesuka. Mudahan aku diberikan syafaat aninya sedikit. Mana aku dapat syafaat ini? Ya Allah, kurang jauh tuh banyak pahalanya pada kita sedang. Nah, ada kisah Syekh Guru hari Arba tahun 91, tangganya kada ingat. Aku di Riau di sekolahan di Darussalam. Namang neo Haji Husni, sugih orang sugih, motor baik. Guru pian jam 9 ke rumah guru. Bapak ini tahu sini menyuruh pian dan tidak sekadar salah pandangan. Baik juga biasanya guru kada pernah mengia aku waktu mengajar nih. Kada pernah karena sudah mengajar nih jam mengajar jam 9. Kada bersumpah-sumpah ayo pulang. Apa masuk mumpul masih dia lagi 2 demi 1 langgar balong rumah negara itu lain 2 buah hajanya rumah katanya sampai ke situ guru masdar kawal ada guru masdar ada anu kami ketok tawang buka isiden baju kaos ini tapi kaos biarnya tahu kan ulun ini biar aja aku jangan. Apa hari ini aku anak kawin yang ketiga orang berabai orang kedua ya berabai ikam jadi saksi berdua aku menjahut banyak abahnya mau katakan gak anu aja jadi sudah itu sudah karena datang bini-bininya bukan mari. Nah, karena ditinggal selalu aja sih deh, ada apa-apaan. Ya, doa. Itu guru masjid dari guru ulun hendak bak kami anak kawisi. Ya saya kawisi berduaan. Aku ada jadi hendak keluar sembahyang maghrib sore Ahad, malam Senin maghrib membaca mulut di rumah guru itu ya kada langgar lagi di rumah banyak jam 12 membaca tafsir membaca kitab di sini maghrib baca maasin imam aku jadi sini anda keluar maghrib tuh nah sanghanam kira-kira aku berdoa di kamar aja berdoa aja ya Allah ya Tuhan ku ampuni dosaku zahiran batinan serumahan sejiranan ya Allah dengan berkat orang yang datang ini ya Allah ada kurang pada 15.000 manusia dari Amuntai, Barabai, Kandangan, Anjir, Sampit Anjir, Sampit, Palihari termasuk Kota Baru termasuk misalkan seminggu aja memberi duit juga bangunnya datangnya Kota Baru kayaknya terus orang 15.000 kada kurang aku berdoa sini dengan berkat ya Allah ampuni dosaku inya diundang kada diberi makan kada nah diberi makan kada diberi duit kada pokoknya orang ikhlas mesti emosi jauh berapa dari Amuntai 3,5 jam nanti ada 4 jam Amuntai berapa selangkah di sini kita cuma di kamar mana jadi baik banyak orang pahala pada kita waktu jadi sini kurang jauh berapanya macam Sumatera tadi berapa motor 10 hari sampai kan dia tawadu toh betawasul itu tanda tawadu amun kadang mau betawasul tanda takabur betawasul aku sih sebentar kalian aku toh mari saya toh sore Ahad anda keluar berdoa terkadang aku menangis sih hanya aku keluar nangku saya tadi orang beribadah nanti ilmu tuh berapa selangkah bidaya itu hidayah salah ada kitab terangan Abisan Rembang bidaya itu ya selangkah berapa orang nanti ilmu tuh
pahalanya. Kurang nanti murah dan mati syahid, mati dan mati syahid, selamat dan kubur. Mati syahid akhirat, selamat hanya di kubur. Itu orang jadi orang dari itu nanti aku ditake guru salani guru sama ikan disampati jangan putus ilmu. Karena ikan kada ditakuni kada menjawabin, tapi ikan masih menuntut taringan juga soal sedikit. Kami mun ikan pada menuntut kada pada dengar, kasihan ikan sini kena berat tahunan itu. Itu jadi arwah dulu coba ada kantin kayak itu, jadi orang jauh tagana pahala yang pada kita tidak selangkah berapa ikhlas pulang, diberi duit kada, diberi makan kada, di apa kada, tidak menuntut ilmu, ikhlas berapa selangkah gitu deh. Nah, itu ini aja. Jadi sembahyang tadi nang fardu ain mudahan kita kau makainya. Mazhab Abu Atta wa fardu ain, Auza'i, Imam Ahmad, Abu Ahmad Hanbal, Abu Sauri, Sobon Sauri fardu ain. Ada kita fardu kifayah aja. Amun ada dilanggar atau misalnya sudah berjamaah di lain rumah tuh kada apa lagi sudah. Mazhab Syafi'i, maka kita disuruh meraih hilaf jadi bini makmum seorang imam. Sudah. Cukup aja tak asal jangan kada berimaman. Aku ada tak dapat guru lah. Guru ini tadi ada orang minta banyu, mudahan badang sana jangan badauran minta banyu. Berat minta banyu supaya rakat badang sana. Ada orang seorang guru, anak itu kada bisa bapak bersoalan. Cakap apa guru amalannya? Aku izin kada bisa kada berjamaah. Aku sebelum berjamaah doa, ya Allah ya Tuhanku, mudahan hati anakku berjamaah juga berkat jamaah ini. Saban kalian berdoa kabul. Masih anak kada bisa lawan deh. Cakut ada bisa. Nah, jadi kita ya itu ada pondokan bini tamat Darussalam, laki kada sekolah, ayo ada kau jadi imam laki kada bisa, bini bang ada boleh apa bini jadi imam. Nah, jadi supan laki-laki kada kau jadi imam. Tapi ini orang yang tahu jadi imam, ada awal dibarik imam lah dan bini-bini. Kan itu berkatnya berjemaah tuh. Bukti orang tapi sampai waktu berjemaah sampai waktu berdoa. Ya Allah ya Tuhan, kemudahan hati anakku nih berjemaah bersatu, jangan pecahkut ya Allah. Hanya takbir sembahyang. Itu jadi ilmunya. Nah sudah. Jadi apabila imam sudah kada bagus dipandang Tuhan makmum. Nah, fa in kana bihim min qalbihi khairun radhiyallahu anhu, apabila sana artinya ada makmum itu yang bagus khusyuk tak buat pulang imam yang melamun tadi dan sabar diterima habis. Wa illam yakun bihi man bi khairun, sekalinya dipandang hati imam kada karuan juga, dipandang pulang hati makmum kayak itu juga sama. Ada kisah guru sekumpul orang berjamaah sampai asar, makmum banyak sampai asar, tuntung sampai asar. Makmum jadi imam, cukupkah sembahyang kita? Ada namanya putihnya mengalami gerataan. Itu ada di puncuk. Nah, ya, apa imam? Ulun kada cukup 2 rakaat aja pian. Oh, di puncuk. Napa aja imam? Ulun bagian takbir ulun. Ulun mengatakan mamuti kapok di padang. Muti padang dibawa ke rumah, dibuang kulitnya dijamur malaman aja nih, ingat imam nah toko imam imam aja imam jadi pikiran ke lain sudah menjamur, dipundut, dibawa ke pasar lalu dijual bakat
terima duit hanya salam. Ini pian hanya menjamur sudah salam. Hiburan ngalamun. Nah, biar Husain Kadri lah ngenesi kami di sekolah. Amun mengalamun jangan ditaruhkan siden. Bukan kesembahyang. Kayaknya tuh taruhkannya nanti kapuk, dijamur malam aja menurut Imam aja nyong gitu sampai berjual. Ada berjualnya menjamur malam itu assalamualaikum ya Imam. Ukurannya kan ukuran mengalamun. Ya ada cukup, jadi jangan dicukup. Ya biasanya kan menerima duit hanya salam, ini hanya menjamur sudah salam. Berarti kebanyakan pikiran. Ada yang lucu lagi kisah guru orang mengalamunnya tadi bisa kada mendengarkan di rumah. Nah itu dan kada bisa melihat orang lalu bisa mengalamun tuh bisa apa bisa ngajarin kan matanya tidak mengalamun kemana 2-3 kali kemana juga ada pendengarnya padahal katakan berapa kali 3 kali kan dengar itu mengalamun. Jadi kisah ada orang diam rumah di kebun gata pondok kebun gata kada ada WC di kebun gata di Sumatera kada ada di kebun tuh ada bola WC behera di belakang rumahnya. Jadi di Sumatera pilihannya kita di kebun berjalan ke rumah banyak becak tahi yang ada di anunya jadi turun ke belakang rumah betakai. Nah, ada gigi gata ini sambil behera Igata ini baratnya 150 kerat menggelamun intan ini 150 kerat dijual 15 miliar mengalami sampai berak ayah jadi mengalami artinya 150 kerat kutu kalakan kamutor nang pakai ini bukannya apa Albat apa diambil amin 3 kali seminggu anak guru aku melajari motor itu ada motorku pakai itu bukannya Avanza pakai itu nah ada dinya pakai itu nah motor Alphard jadi mengalamun sampai ikuti tapi ini aku sekali 2 sampai behera tadi sampai behera. Lalu bermotor aku bini 2 di belakang aku menyetel tak gugur bigata tadi gugur baru sakit burit sekalinya samut gatal tahi kada diputus lalu samut gatal naik kan kada merasa jangan tak gugur hanya merasa sakit burit taruh saja kan itu jadi mengalamun tuh jangan situasinya guru mengalamun makrifat iya kada tahu di dunia lagi itu kan kekan lagi dong tuh mengalamun makrifat iya yang mengalamun dunia salah sih menggunakan kada tahu di dunia itu mendengar terus ya mendengar kada tahu makrifat tuh kan dia udah mata kada melihat apa yang lalu salah gunakan. Nah itu bangkak murid ngapa kok sakitan sama kata iba tahi kada diputus jadi naikkan situ ya pada dia aja. Nah itu adalah dan menjadi apa dan setengah dari keramat Tuhan Syekh Muhammad Samad yaitu kehabisan ini sebutin lagi dihabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid Maulana Syekh Idris At-Takali ketika aku hendak belajar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Baitul Haram dan ziarah Rasulullah SAW dengan melalui laut tiba-tiba kapalku terdampar atas karang hampir pecah maka aku serulah 3 kali ya seman maka dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad Samad itu turunlah kapalku dari atas karang itu padahal ada seorang yang aku mengetahui demikian itu maka aku mengucap alhamdulillah setelah itu aku
negeri Madinah tersebut, zaman masih hidup. Maka aku duduklah di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah musyawarah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku kabarkan akan dia, hai Tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi sangat memaksa mengambil harta orang. Apa jualah asma Allah yang dapat menolak daripada kezalimannya itu. Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Saman, sebutlah olehmu nama aku 3 kali. Maka aku ulang-ulang perkataan itu. Minta macam kata aja, biar aku jadi ulang pertanyaan itu 3 kali. Ada di kampung ulun, kurang nang tadi. Nah, seperti itu juga. Maka diketahuilah hatiku. Dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar atas karang, kemudian engkau sebut namaku, padahal tidak ada. Ya Allah, nah 3 kali. Dan dilepaskanlah oleh Allah kapalmu daripada kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Saman, dan aku ciumlah kedua tapak kakinya, serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Mekah musyawarah untuk mengerjakan pekerjaan haji. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja yang zalim itu, kusebutlah nama Tuan Syekh Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, itu terlepaslah aku dari kejahatan zalim. Nah, itu. Tapi ini pakai insiden. Macam tadi, pukul 3, pukul 2 bangun sampai jam 9. Ingat, berzikir jangan lupa Tuhan, berdiri berduduk jangan lupa Tuhan. Aman, ada dipakai. Dia berpucak-pucak apa jadi sesuatu cuman bahkan mau bang. Madat wis marud Syekh biwirdi. Madat sih itu memakai wirsidin. Ujar dulu Tuhan. Berbuat di ujung kadung berpakayu sih dan. Tahu-tahu hendak mana? Artinya kadung beribadat. Oh, mengiau tak ada harapan. Jadi ada dusta aja malakib tujar. Adanya dusta bang seorang kadang makai wirid. Madat sih biwirdi. Madat sih itu. Jadi ini orang makai wirid sih dan. Jadi baca teman dan. Nah sampai ke situ aja. Nah, Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman ini dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul di Madinah, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1157 tahun umur jadi 757 umur jadi daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Arba 2 Zulhijjah ini sudah 4 dah. 2 Zulhijjah Mubarak, dan dimakamkan di Baqi bersamaan berhampiran dengan istri-istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan, Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi pula akan menyampaikan segala hajatnya daripada umur dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi ampun maaf ada salah dan itu melamar minta ridha. Udah aku minta doakan kemudian husnul hatimah aja. Husnul hatimah sudah umur 83. Banyak bonusnya sudah. Udah 65 aja. 17 tahun udah bonusnya. Jadi minta doakan husnul hatimah aja. Itu aja. Nih